Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tangannya diangkat. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya. Amin. 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 Allah turunkan rahmatnya. Amin. Allah turunkan maghfirahnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini yaitu 3 ciri fisik sebagai obat yang dulu pernah saya jelaskan bahwa ada 6 kesusahan yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang sering meremehkan amal. Dan ciri fisiknya itu ada 3, Ibu. Ciri tampak pada orang itu bahwa yang 6 kesusahan itu bisa diobati. Jadi ciri fisiknya ada 3. Kalau 3-tiganya ada pada diri kita, berarti kita proses penyembuhan. Kalau tidak ada, ya berarti belum masa apa Pak? Kalau proses itu apa? Terapi, gitu ya. Nah, jadi terapi yang kita tampak, yang kita lihat itu ada 3 ya. Saya ingatkan kembali agar nyambung. Jadi di sini dulu pernah saya jelaskan, idza fassara al-'abdu fil amali ibtalahullahu ta'ala bil hammi. Jadi ketika seseorang dihadapkan oleh sebuah amal kemudian meremehkan, ketemu waktu duha tidak bisa sholat duha, ketemu orang miskin
tidak bisa menyantuni, tidak memberikan sesuatu, itu berarti meremehkan amal. Bertemu dengan anak yatim tidak bisa memberi, ketemu kotak amal tidak bisa beramal, tidak bisa bersedekah. Itu artinya meremehkan amal. Tapi gimana Ustaz kalau lagi nggak punya duit, kotak amal lewat? Gimana kemarin? Semua orang itu bisa bersedekah. Kondisi apapun semuanya bisa bersedekah. Kalau punya duit ya berarti memberi. Kalau nggak punya duit tersenyum. Benar. Berarti ketika amal itu datang, kita bisa melaksanakan. Gitu. Ketika kotak amal lewat, kita bawa dompet, ada duitnya, keluarkan. Itu namanya mengindahkan amal. Kalau tidak bawa dompet, ya tersenyum. Senyummu sedekah. Itu mah bawa dompet tersenyum. Nah itu berarti salah pasang. Gitu. Itu yang dulu saya jelaskan. Nanti berakibat. Apa akibatnya? Bil hammi. Allah timpakan kesusahan. Kesusahannya itu awet. Kenapa awet? Karena kalimatnya itu bil hammi. Ada huruf ba. Nah, ba itu maknanya lem. Masih ingat ba? Ya, lem. Jadi susahnya itu lama. Gitu. Nah sekarang gimana caranya biar kesusahannya itu bisa pindah menjadi sesuatu yang kita sukai? Gitu. Nanti saya ngomong. Pernah nggak kita ketemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai? Pernah. Nah, istri rewel, seneng nggak Pak? Enggak kan? Berarti ketemu dengan sesuatu yang tidak disukai. Ibu punya suami nggak bisa cari duit, pinternya marah-marah. Ibu senang. Nah itu berarti ketemu dengan sesuatu yang dibenci. Itu akibat melakukan amal. Amal ketika didatangkan oleh Allah tidak mengindahkan, sehingga Allah beri sanksi, yaitu bil hammi. Maka yang harus dilakukan oleh kita agar bisa pindah dari suasana yang tidak disukai menjadi suasana yang disukai, dari kondisi yang kita benci dengan kondisi yang kita sukai. Pengen tahu? Nah itu. Lihat anak yang males-malesan padahal sudah selesai kuliah, kelihatannya belum ada masa depannya. Kita nggak suka. Suasana itu bisa dirubah menjadi suasana yang disukai, asal kita tahu caranya. Nyambung Bapak Ibu? Nyambung. Paham? Paham belum? Kalau paham sudah sedekah Allah.
Belum ya. Maka yang harus kita lakukan itu yang pertama, sebelum yang tiga ya Bu ya. Kalau tiga itu ciri fisiknya. Yang pertama yang dilakukan adalah sobar ma'allahi ta'ala. Jadi yang pertama, sabar dengan ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Apa Bu? Sabar dengan ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Kenapa? Akibat kita menyepelekan amal. Nah, ketika akibat itu sudah menimpa pada diri kita, pertama kali yang dilakukan itu adalah sobar ma'allahi ta'ala, bersabar dengan ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Gitu. Punya suami itu tadi sakit-sakitan terus. Tiap minggu ke dokter, senang nggak? Senang. Berobat terus. Ya. Pertama kali yang dilakukan sabar bahwa ini adalah ketetapan Allah akibat perbuatan kita. Gitu. Bapak Ibu pernah baca surat At-Takasur. Ada dua kata, yang dua kata itu antonim. Antonim itu namanya Bu. Apa? Lawan kata. Apa itu? Yang pertama, jahil. Latarawunnal jahim. Pernah baca? Bahkan ayat itu diulang. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Haknya itu kembali ke jahil. Tsumma latarawunnaha, itu haknya tuh jahil. Ya. Tadi pertama, latarawunnal jahim. Sungguh kalian akan menyaksikan jahim. Jahim itu tidak mesti neraka jahim di akhirat, Pak. Tidak mesti. Karena jahim itu lawan daripada naim. Lihat kalimat terakhirnya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya. Kapan? Yaumal qiyamah nanti. Yaumal qiyamah. Apa yang ditanya? Anin na'im, tentang kenikmatan. Ngerti maksudnya Pak? Jahil dengan nikmat itu lawan kata. Di dalam ayat itu ada yang namanya jahil dan ada yang namanya naim. Naim teknik nikmat. Kalau Bapak bisa makan hari ini, nikmat bukan? Nikmat. Kalau Bapak nggak bisa makan hari ini, Jahim. itu jahil. Malamnya bisa makan, paginya bisa BAB, itu namanya nikmat. Naim. Malamnya nggak bisa makan, paginya susah untuk BAB, itu namanya Jahim. jahil. Ada orang takut makanan haram, takut
takut makanan halal. Ada nggak? Nah, itu namanya diperlihatkan oleh Allah jahilnya. Ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Padahal duitnya banyak, tapi ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Itu namanya la tarawun nal jahil. Itu ibu kondangan sama bapaknya. Kondangan, tahu kondangan Bu? Prasmanan. Begitu bapaknya ngambil piring, ngambil sendok, terus mau ngambil dengan sapu tahu sih? Rencang. Begitu mau ngambil disiput sama istrinya, tok eta. Gak jadi ngambil, mau ngambil lagi, tok eta. Ada model kayak gitu, ada. Mana orang? Itu dia. Mau ngambil disiput lagi. Akhirnya cuma nasi doang. Kerupuk. Itu namanya Allah perlihatkan jahil. Ketika diperlihatkan jahil oleh Allah, itu akibat apa? Alhaakumut takatsur. Akibat kesibukannya dengan anaknya, dengan hartanya, dengan bisnisnya, melalaikan perintah Allah. Itu orang hujan sedikit aja nggak berani ke masjid. Hujan sedikit nggak berani ke masjid. Ada model kayak gitu, ada. Mana orang Nggak ke masjid, nggak datang. nggak berani, takut sama hujan. Nafsu itu mengikat manusia itu dua. Yang pertama, menanamkan rasa takut kepada selain Allah. Yang kedua, memberi harapan kepada selain Allah. Itu ikatan nafsu. Bapak, Ibu takut gak sama Allah? Bu? Benar. Bapak takut sama Allah? Benar. Bu, kalau Ibu punya duit 102.000, berapa duitnya Bu? 102.000. 3 lembar berarti 3 lembar 102.000 berarti apa aja? 50-an 2 sama 2.000 1. Udah Bapak udah bisa jawab. Nah itu Bu, nggak punya yang lain, cuma 102, dan besok mau buat bekal anak, mau camping pas 102 gitu. Terus kotak amal lewat karena ada pengajian itu, dan duitnya dibawa. Kira-kira kalau masukinnya Senyum aja. Senyum aja. Ada rasa takut besok tidak punya duit. Berarti nafsu menanamkan rasa takut kepada selain Allah. Itu. Ada nggak di sini yang takut miskin? Kenapa gak takut Allah, malah takut miskin?
akhirnya tidak pernah sedekah, takut miskin. Ya. Balik lagi. Jadi pertama kali yang dilakukan sebagai terapinya adalah sobarta ma'allahi ta'ala. Jadi sabar ketika kita ditimpa oleh akibat perbuatan kita. Sabar. Sabar itu gampang apa susah? Nah. Dan sabar itu salah satu cara minta tolong kepada Allah. Berdoa diperintah gak sama Allah? Berdoa diperintah gak sama Allah? Diperintah. Minta diperintah gak sama Allah? Perintah. Berdoa diperintah gak sama Allah? Ud'uni astajib. Meminta kepada Allah diperintah gak? Diperintah gak? Diperintah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah bis-sabri dengan cara bersikap sabar, was-shalah dan sholat. Kebanyakan kita bukan meminta kepada Allah tetapi mengeluh. Harusnya bersikap sabar. Bersikap sabar itu cara minta tolong kepada Allah. Jadi nggak usah ngomong gitu. Kebanyakan kita yang disebut minta itu ngomong. Kalau minta kepada Allah tidak ngomong. Allah sendiri yang memberitahu ista'inu bis-sabri. Kalian minta tolonglah kepada Allah bis-sabri dengan cara bersikap sabar. Was-sholati dan sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran itu tulisannya 3 macam, Pak. Alif, lam, shod, lam, alif, tamar, buto, 1. Itu namanya bentuk tunggal, artinya doa. Yang kedua alif, lam, shod, lam, waw, tamar, buto. Itu namanya bentuk tunggal bermakna jamak. Artinya sholat sunnah dan sholat wajib. Yang satunya lagi as-sholawati. Alif lam shod lam waw alif tak taknis. Itu artinya sholat 5 waktu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tulisan as-sholahnya yang kedua apa tadi? Sunnah. Alif lam shod lam waw tamar buto. Jadi maknanya Sholat wajib. makna jamak. Sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi kalau kita punya masalah, maka yang harus kita lakukan itu minta tolong kepada Allah. Bagaimana cara minta tolongnya? Bis-sabri was-shalah. Bersabar dengan derita yang dialami. Dan yang kedua melakukan 2 sholat. 1 sholat wajib dan sholat sunnah. Di sini sholat subuh berapa rakaat? 2. Nah, sekarang diubah sholat subuhnya menjadi 4 rakaat. Nah, matanya begitu melihat saya. Diubah menjadi 4, qobliyah 2, wajibnya 2. Jadi berapa? Nah, ini. Di sini sholat zuhur berapa rakaat? 4. Nah, sekarang diubah menjadi 8. Qobliyah 2, wajib 4,
bahagia. Jadi kalau kita punya masalah, bisobri wasobar. Ngerti Pak? Di sini ada nggak yang udah nggak boleh makan sayuran yang mentah? Karedo, ada yang nggak boleh makan karedo? Ada. Nah, sih. Sampura. Karedo halal apa haram? Kunaon nggak boleh dimakan. Itu namanya lagi diperlihatkan jahim oleh Allah akibat melakukan pelanggaran. Itu Allah itu menguji manusia cuma dua. Apa itu ujiannya? Pertama adalah al-faqru, kekurangan ekonomi. Pertama. Yang kedua wal maradu, sakit. Cuma dua. Dan keduanya itu menimpa pada diri manusia ketika manusia punya kesalahan. Apa kesalahannya? Idza qassara abdu fil amali, ketika manusia itu menyepelekan amal. Maka yang pertama kali dilakukan ketika itu menimpa diri kita, sabar. Apa Bu? Ya. Sabar apa sih Bu? Sabar naon Pak sabar? Mampu menahan. Padahal punya kemampuan, tapi mampu menahan. Kalau ini mah kalau ada tetangga meninggal, yang meninggal itu suaminya, berarti istrinya jadi apa? Nah, ya punya anak kecil, terus suami ibu menyantuni anak yatimnya, rajin menyantuni anak yatim. Kira-kira ibu cemberut apa tersenyum? Kenapa cemberut? Ibu ya, kalau lillah tujuannya karena Allah, aman. Insya Allah. Terus ibu deh mau marah, tapi ditahan. Oh, itu kan perintah Allah menyantuni anak yatim. Nah itu berarti ibu sabar. Bu, bisa kan? Alhamdulillah, bisa Pak. Tenang. Ya. Jadi yang pertama sabar. Yang kedua wa khaufa minhu, takutnya hanya kepada Allah. Jangan takut kepada yang lain. Kadang-kadang kita lebih takut kepada yang lain. Itu tadi ada takut miskin, takut duitnya habis. Pernah gak ibu begitu? Takut duitnya habis. Pernah Bu? Sering. Nah itu berarti takutnya kepada selain Allah. Gak usah takut duit habis. Kenapa? Karena rizki dari Allah itu telah mencukupi dari mulai kita lahir sampai meninggal. Udah dicukupi oleh Allah. Jangan ada rasa takut. Ya. Jadi takutnya hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warojai tahu,
Berharapnya hanya kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Itu, Bu, saya tanya sama ibu, kalau ibu punya anak dua, yang satu kelihatan soleh banget, yang satu itu belegedut. Belegedut tahu nggak? Belegedut apa? Kelihatan masa depannya nggak ada. Kira-kira kasih sayang ibu beda nggak? Beda apa sama? Ternyata anak yang kelihatan soleh itu karirnya juga bagus. Begitu selesai sekolah dia langsung kerja, Pak. Ibu tambah sayang nggak sama anak itu? Tambah sayang. Akhirnya menyimpan harapan, menaruh harapan bukan kepada Allah, kepada anak yang soleh tadi. Kayaknya anak ini itu. Menaruh harapan bukan kepada Allah. Begitu sudah dapat kerjaan yang bagus, akhirnya nikah dengan orang Papua. Orang mana? Papua. Jauh apa dekat? Karena pas tugasnya di sana. Begitu ibu sakit, ibu WA, pulang, mama lagi dirawat. Apa jawab anaknya? Nanti mah lagi banyak kerjaan. Tapi di TF, seneng gak? Di TF, apa di TF, Pak? Seneng gak? Pengen duitnya, pengen orangnya. Duit sama orangnya. Gak bisa mah, aku gak bisa datang, lagi banyak kerjaan. Sampai ibu balik ke rumah sakit, anak gak bisa datang. Sedih apa senang? Pulang dari rumah sakit bukannya sembuh, malah gak bisa jalan. Akhirnya pakai roda, pakai kursi roda. Ternyata yang dorong-dorong ibu adalah anak yang dibilang tidak soleh, yang tidak punya kerjaan. Dorong yang ke kamar mandi, ya, anak itu. Ibu WA lagi, nak, pulang nak. Ibu udah gak bisa jalan. Apa anak jawab? Nanti mah kerjaannya masih belum selesai, minggu depan. Istrinya dengar, minggu depan dia mau ke Purwakarta. Udah siap-siap istrinya. Gak boleh. Itu akibat menaruh harapan kepada manusia. Gak percaya? Buktikan. Boleh, buktikan. Perlakukan anak bapak tidak adil. Yang soleh diperlakukan baik, yang tidak soleh tidak diperlakukan baik. Karena bapak tidak bergantung kepadanya. Allah balik. Itu namanya rojaitahu, menyimpan harapan kepada selain Allah. Nomor berapa itu, Pak? Kemudian yang keempat, wa khalaqta nafsaka, engkau berusaha berbeda dengan keinginan nafsumu. Nafsunya pengennya tidur, tapi sudah masuk waktu zuhur, bangun apa lanjut? Ciri orang yang beriman itu ketika ada di rumah, yang didamba-dambakan oleh hatinya adalah suara azan. Jadi ciri orang yang beriman ketika ada di rumah, yang ditunggu-tunggu adalah suara muadzin, suara azan. Begitu suara azan berkumandang, dakhala qalbuhu sururun, rasa senangnya
menusuk ke hati sehingga bilang alhamdulillah. Di sini kalau ada suara Anda senang apa gimana Pak? Tenang. Karek ada kayaknya ada nih. Ya. Jadi suara Anda itu itu Pak. Pakai teks. Begitu dengan suara Anda, senang hatinya, yutiru, dia bergegas untuk menuju masjidnya Allah. Itu ciri orang yang beriman. Ciri yang kedua orang beriman itu merasa senang ketika saudaranya datang atau tetangganya datang atau temannya datang untuk meminta sesuatu kepada kita. Nah, senang gak? Kalau saudara kita datang, tetangga kita datang, teman kita datang, terus menginginkan sesuatu dari diri kita, entah itu pinjam duit, entah itu kira-kira senang apa sebelum? Hanya orang yang beriman yang mampu senang. Ya. WA dulu kan ada di rumah kan ada arek naon pinjam duit kan berapa 500.000 ada kan? Ada sini ya apa diantar ini kesini begitu datang kelihatan dari jendela menyambutnya sini kan yuk makan dulu ada yang model kayak gitu ada kalau ada sebelum meninggal jangan dikubur kalau ada Sebelum meninggal. kenapa bisa berbuat demikian? As-sa'ilu hadiyatullahi ala abdihi. Peminta-minta adalah hadiah dari Allah kepada hambanya. Bapak kalau dapat hadiah senang gak? Bu, kalau dapat hadiah senang gak? Senang. Harusnya ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita datang meminta sesuatu kepada kita, harusnya senang karena itu hadiah dari Allah. Bisa. Nah. Jadi yang keempat, berbuat berbeda dengan nafsu. Terus yang kelima, wahawaka, berbuat berbeda dengan keinginanmu. Malam ini inginnya tuh tidur-tiduran. Cuma ingat ada pengajian, berangkat. Itu namanya berbeda dengan keinginan. Nomor berapa? 5. Yang keenam, wasyaitonaka, berbeda dengan setan itu. Pak, kenapa di sini kalimatnya setan? Karena setan itu selalu membisikkan kepada manusia untuk berbuat tidak baik. Gitu. Jadi setan itu dekat apa jauh? Dekat. Dekat. Ketika enam-enamnya ada pada diri kita, nukilta min hadzal ladzi anta fihi ila ghairihi. Ketika enam-enamnya ada pada diri kita, maka kita akan dipindah oleh Allah. Tunqalu bima takrahu ila ma tuhibbu. Ketika yang enam ada pada diri kita, maka akan dipindah oleh Allah dari suasana yang tidak disukai menuju suasana yang disukai. Kalau Bapak sakit, suka apa tidak suka? Tidak suka, maka akan dipindah oleh Allah dengan suasana yang disukai, yaitu kesenangan.
berkecukupan. Itu cuma syaratnya 6. Ya. Dan 6 ini bisa kelihatan secara fisik dari 3 ini Pak. Nah ini yang 3. Ya. Yang 3 itu ciri fisik yang ada pada diri kita. Yang pertama, mau dengerin dulu. Yang pertama adalah kalamuhum daruratun. Pertama, ucapan kita itu, omongan kita itu adalah omongan darurat. Darurat itu apa? Darurat. Darurat itu apa? Urgent. Ya. Terpaksa saya ngomong untuk nyenengin orang. Terpaksa saya tidak ngomong karena itu mencelakakan orang. Jadi ngomongnya tuh hati-hati, itu ciri fisiknya. Ngomongnya di mana Pak? Hati. Saya kalau ngomong bisa nyakitin orang, itu namanya menggibah. Makanya orang yang pernah menjelekkan orang lain tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum kejelekan yang diceritakan itu menimpa pada dirinya. Selamat dirinya akan menimpa kepada anaknya. Anaknya selamat akan menimpa kepada cucunya. Makanya jangan sekali-kali ngomong yang nyakitin orang. Gampang susah? Ya. 1. Jadi kalau ngomong itu hati-hati. Ada orang jarang ngomong, begitu ngomong nyakitin orang. Ada model kayak gitu. Jarang ngomong, diem. Tapi sekali ngomong nyakitin. Ada model kayak gitu, ada. Mana orangnya? Udah pulang. Ada juga ngomong, tapi ngomongnya recehan. Tahu recehan? Yang enggak diomongin itu recehan. Recehan itu walaupun banyak cuma bisa beli kerupuk. Tapi kalau yang merah-merah itu walaupun sedikit bisa belanja. Bu, 100.000 gede apa kecil? Kecil kalau dibawa ke Alfa, gede kalau dibawa ke masjid. Ya Pak. Suami ibu teh mau Jumatan, terus lipat-lipat ratusan gitu buat dimasukin ke kotak. Terus ibu lihat ditambah apa diambil? Ditambah. Itu berapa Mas? Berapa itu? 100 meter. Iya weh. Kira-kira diganti yang jelas warnanya apa yang enggak jelas? Yang jelas itu cuma berapa warna Bu? 3, merah, biru, hijau. Sisanya enggak jelas. Enggak jelas Pak. Jadi rezeki kita tergantung warna yang disodakokan. Kalau yang enggak jelas kan isinya juga enggak jelas. Pak, kita punya kesulitan enggak? Punya. Pengen kesulitan kita itu ada jalan keluarnya. Tahu caranya? Apa caranya? Sabar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Jadi kalau kesulitan kita pengen diberikan jalan keluar oleh Allah, kenali Allah. Allah itu memberikan jalan keluar kepada orang yang takwa. Ngerti Bu? Jadi kita punya kesulitan, pengen ada jalan keluar, tapi tidak takwa, nggak bisa lewat mana, nggak bisa. Allah itu memberikan jalan keluar kepada hambanya, yang hambanya itu bertakwa. Mana ayatnya? Wa
wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Gitu. Jadi kalau kita pengen punya kesulitan, serahkan kesulitan itu kepada Allah. Caranya jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau ibu anaknya nakal, enak dimarahin apa sabar? Yang diperintah yang anak, marah apa sabar? Sabar. Tapi kira-kira ibu sabar apa marah? Nah, itu berarti melakukan yang dilarang, namanya tidak takwa. Gitu ya. Jadi satu, ketika berbicara darurat, ya, ngomong itu kalau terpaksa, kalau penting, kalau nggak penting nggak bakal ngomong. Ngerti Pak? Bisa nggak? Banyak karena bapaknya sama ibu yang ngomong di rumah. Satu. Yang kedua, ciri fisiknya wa naumuhu naumul gharqi. Tidurnya mereka adalah tidurnya orang tenggelam. Tahu orang tenggelam? Orang tenggelam tahu kan? Kalau orang tenggelam tuh pengen apa? Pengen nafas, ya, pengen nafas. Jadi maknanya tidurnya itu tidak bisa nyenyak. Tidurnya nggak bisa nyenyak, dikit-dikit. Itu kan. Jadi kalau bapak ibu tidur malam itu nggak bisa nyenyak, itu bersyukur. Ya. Kenapa bapak ibu mulai dikelompokkan dengan orang-orang soleh? Makanya doanya wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Jadi tidur itu enggak nyenyak. Kalau ada orang tidurnya nyenyak itu bahaya. Belum digolongkan orang-orang yang akan selamat. Kayak nggak setuju gitu lihat saya. Nggak nyaran deh Pak, tidurnya biasa, tapi terbangun, bangun lagi, pindah ke kursi tidur, tapi bangun lagi. Itu ciri bahwa Bapak mulai dikelompokkan dengan orang-orang soleh. Tapi sehat Pak. Pagi-pagi itu sehat, subuhnya nggak kesiangan, jadi terbangunnya bukan karena pengen tipis, bukan. Memang tidurnya sudah Allah setting menjadi tidurnya orang-orang soleh. Naumuhu naumul gharqi, tidur mereka seperti tidur orang. Jadi muncul lagi. Ada gak tidur jam 8, bangun jam 8 pagi. Enak itu. Kayak orang tenggelam itu. Itu orang yang lalai. Itu tenggelam itu. Orang yang lalai. Mudah-mudahan kita nggak ya, tidur itu cepat. Ya. Dua, ciri fisiknya itu berarti akan sembuh dari kesulitan. Bukan tidur banyak pikiran. Orang yang banyak pikiran gak bisa tidur nyenyak, tapi terbangun lagi gitu. So, Bapak pikirin, Ibu pikirin tidurnya masih seperti apa? Ya. Yang ketiga, akluhu aklul marado. Makanan atau makannya mereka adalah aklul marado, makannya
mereka adalah makannya orang sakit. Orang sakit itu makannya gimana? Sedikit. Tinggi. Nafsu makan tidak? Nafsu. Tidak ada nafsu makan. Waduh. Itu kan. Jauh dong itu. Jadi makan itu bukan karena kelaparan. Tidak. Orang kalau sudah dikelompokkan oleh Allah orang-orang soleh, makannya nggak nafsu, Pak. Nggak kayak orang kelaparan dan makannya sedikit. Coba kalau Bapak belajar kitab Nasoihul Ibad, Rasulullah itu memberi tata cara makan. Makanya Rasulullah itu nggak pernah minum sebelum habis. Kita itu kadang-kadang baru 2 suap. Seret. Kenapa itu, Pak? Seret. Kenapa seret? Terlalu banyak. Buru-buru, belum habis masukin lagi. Di sini masih konyol-konyol, masukin lagi. Seperti orang kelaparan. Coba dulu Bapak. Itu Pak sederhana. Jadi ciri yang ketiga, makannya makan orang sakit. Akhirnya Bapak itu setelah pengajian ini besok itu mulai mengikuti makannya orang sakit. Istri Bapak sampai bingung, Pak. Kenapa bingung? Kenapa suami saya makannya bubur terus? Tiap hari bubur terus. Ditanya sama istrinya, Pak, aku naon Bapak teh makannya bubur terus kayak orang sakit. Itu oleh-oleh pengajian malam itu. Jadi ciri orang soleh itu makannya makan orang sakit. Jadi saya itu makan bubur jadi lemes, Pak. Itu salah tangkap. Salah tangkap akibat ngantuk. Jadi bukan bubur. Makan orang sakitnya bukan bubur. Coba ya. Bisa, Pak? Nah, monggo, Pak. Itu terapi fisiknya. Ya. Terapi fisiknya. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Allahumma. Jadi cuma 3, ya Pak ya. Tampak secara fisik ngomongnya sudah mulai hati-hati. Terus tidurnya mulai sedikit. Makannya sedikit. Wah, ini mah mati duluan Ustaz. Bapak salah paham. Bapak pernah lihat orang penyakit tipes, Pak? Pernah, Pak? 2 minggu gak doyan makan, tapi masih kuat hidup. Bu, ada orang suaminya sakit suaminya. Orang-orang juga tahu suaminya lagi sakit. Terus istrinya teh hamil. Malah tetangganya curiga, Mbak, kok hamil, Mbak? Nah, emang kenapa? Kan suami Mbak sakit, ya sakit fisiknya, tapi masih bisa. Gitu. Coba ya. Jadi jangan takut ketika makannya sedikit terus sakit. Jangan takut. Ya. Nah, itu yang diceritakan ya Pak ya, mudah-mudahan. Jadi ringkasnya ketika kita ditimpa oleh kesusahan akibat perbuatan kita, maka obat yang pertama itu sabar. Gitu Pak, sabar. Karena sabar itu cara minta tolong kepada Allah. Dan sholat sunnah sama wajib. Ya. Terus yang kedua, lupa. Lupa ya Bu ya.
Yang keduanya adalah takutnya hanya kepada Allah. Jangan takut kepada selain Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Belajar berbeda sikap dengan keinginan nafsu dan dengan keinginan hawa. Kemudian yang keenamnya, berbeda sikap dengan setan. Nah, ketika ada enam-enamnya, maka Allah akan pindah dari suasana yang tidak disukai menjadi suasana yang disukai. Nah, terus gimana cara terapinya? Mulai dari omongannya, hati-hati ya. Kalau tidak terpaksa ngomong jangan. Terus yang kedua, tidurnya seperti orang tergelap, jadi tidurnya sedikit, terus makannya sedikit ya. Bahkan di dalam kitab itu ada cerita makan cukup satu lauk. Apa Pak? Satu lauk. Lauk. Kalau sama tempe ya tempe aja. Itu nanti kurang gizi Ustaz. Ya. Udah Isa ya Pak? Udah. Masya Allah, ini jadi kelewat Pak Isanya Pak, gimana Pak? Bagus. Ya, cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Jadi bisa terapinya kira-kira? Insyaallah. Bisa ya Pak ya? Harus bisa belajar insya Allah. Kita tutup dengan doa dulu. Oh ya, doanya dulu ya Pak ya. Doa yang harus Bapak hafalkan. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Udah segitu Pak. Wa alhiqna, coba bersama. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Cuma 4 ya. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Coba ulang lagi. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Ulang lagi. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. 4 Pak, cuma 4 penggalan ya. Sambil merem bisa Pak. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Baca setelah sholat 3 kali. Coba ya. Allah akan kelompokkan dengan orang-orang soleh, gitu Pak. Dan nanti dengan sendirinya Bapak akan mulai ketika ngomong hati-hati, tidurnya sudah mulai sedikit, makannya sudah mulai sedikit, sehat. Amin. Bapak tidak akan terkena jahil. Apa jahil tadi Pak? Banyak larangan-larangan. Malah akan diberikan nikmat oleh Allah. Itu ya. Jadi 3 kali ada sholat. Coba. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Lagi. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Apa lagi ya? Cukup hari ini kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka
dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin wa alhiqna billadzina taqaddamu minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terlalu malam ya Pak ya? Tidak. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Komat aja komat.